Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kita, dalam doa pagi harian Kristen kita, mari kita satu di dalam doa. Kami naikkan segala puji syukur kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu andalkan Tuhan dalam hidup kami. Percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus jamah urapi setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus kasih kami kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, dan kami mau selalu berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah ketika dalam kesesakan. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, ayat ini di dalam Mazmur 18 ayat 7 ini juga ada pujiannya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Tuhan. Ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di bait-Nya. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Saudara, ketika kita dalam kesesakan, tidak ada lain yang bisa kita lakukan selain kita berseru, berteriak. Saudara, teriaklah saudara. Ketika engkau dalam kesesakan, teriak, minta tolong. Tuhan mendengar suara kita. Suara kita terdengar di bait-Nya, ya Tuhan menjangkau kita. Saudara, ketika seorang anak mengalami kesakitan, apa yang dia lakukan? Biasanya anak itu akan berteriak, "Papa, Mama." Anak itu berteriak kepada orang tuanya. Karena apa? Karena ia ingin mendapatkan pertolongan dari mereka. Demikian juga saudara, di mana Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Ketika kita berteriak, memohon pertolongan. Seorang anak itu dia percaya kepada orang tuanya pasti tolong dia. Bukan hanya itu, anak itu juga percaya bahwa orang tuanya sanggup menolong dia. Anak itu tidak berteriak minta tolong kepada orang lain, apalagi orang yang dia tidak kenal. Karena tentu dia tidak yakin orang lain bisa menolong dia. Saudara, dalam kondisi seperti ini saudara, bukankah ini merupakan gambaran hubungan antara orang percaya dengan Tuhan? Saudara, pemazmur sebagai orang percaya kepada Tuhan juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan kesesakan?
Kesesakan di sini digambarkan seperti selat yang dibandingkan dengan lautan yang luas. Kesesakan juga bisa digambarkan seperti tali atau dasi yang dikencangkan di leher seseorang. Ini menjelaskan bahwa kesesakan itu adalah situasi yang tidak menyenangkan hati, situasi yang menyesakkan napas. Saudaraku, jika saat ini saudara berada dalam keadaan seperti itu, maka nasihat firman Tuhan melalui pemazmur berkata bahwa berserulah kepada Tuhan. Panggilan nama Yesus, saudara. Seperti seorang anak kecil itu. Pemazmur memanggil nama Tuhan supaya dia menolongnya, membebaskannya dari situasi yang menyesakkan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa pemazmur berteriak minta tolong kepada Tuhan. Teriakan pemazmur itu bisa saja didengar dengan telinga jasmani, tetapi mungkin juga tidak. Karena pemazmur hanya berteriak di dalam hati. Namun saudara, sekalipun hanya di dalam hati, tetap saja itu merupakan pekikan kesesakan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yesus, tolong saya. Yesus, lepaskan saya. Bebaskan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan alasan mengapa pemazmur berseru dan berteriak kepada Tuhan ketika ia mengalami kesesakan. Karena pemazmur percaya kalau Tuhan mendengar suaranya dari baitnya. Teriaknya minta tolong kepada Tuhan sampai ke telinga Tuhan Yesus. Pemazmur tidak berteriak kepada dewa. Dia tidak berteriak kepada berhala. Dia tidak berteriak kepada teman-temannya. Dia tidak berteriak kepada hartanya. Dia tidak berteriak memohon pertolongan kepada manusia. Saudara, karena dewa dan berhala adalah kosong, sia-sia. Dan manusia ada batasnya. Bahkan pemazmur juga tidak berteriak dan berseru kepada dirinya sendiri. Artinya, dia bergantung kepada kekuatannya sendiri. Sebab apa? Sebab dirinya juga terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Hanya kepada Tuhan saja dia berseru dan berteriak. Saudaraku, dalam situasi pandemi ini, ya, kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami kesesakan. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita mengalami kesesakan. Mungkin masalah saat ini sakit, atau mungkin saudara yang positif COVID, atau mungkin masalah ekonomi karena terdampak pandemi ini, saudara kena PHK, keuangan saudara tidak menentu, mungkin masalah juga pekerjaan, mungkin masalah juga hubungan dalam keluarga, atau mungkin juga masalah pelayanan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kesesakan kita alami, sudah seharusnya kita meneladani pemazmur, yaitu berseru dan berteriak kepada Tuhan. Saudara, jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita terbatas. Dan hanya untuk mengatasi kesesakan itu, jangan juga bersandar kepada sesama. Jangan bersandar kepada teman, kepada pimpinan, bahkan kepada sesembahan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Dia tahu jalan mana yang harus kita tempuh dan cara apa yang kita pakai untuk mengatasi kesesakan itu. Percayalah, 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 Dia sanggup menolong saya dan saudara. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, aku percaya bahwa Engkau punya banyak cara untuk mengatasi kesesakan yang aku alami. Aku datang memohon pertolongan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini namun dalam kesesakan.
Tuhan, Engkau mendengar teriak kami, dan Engkau melepaskan kami. Engkau menolong setiap kami. Mereka yang saat ini sakit, ataupun positif corona, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami juga teringat akan Papa Pit yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah, hamba-Mu urapi, Tuhan berikan kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Saudara yang saat ini sedang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitku sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya tubuh ini adalah bait Roh Kudus, dan tubuh ini Tuhan memberikan sehat, kekuatan yang baru. Tuhan bilang, katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan seperti Raja Wali terbang tinggi bagi Raja Wali dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang studi kuliah, bahkan membutuhkan biaya pendidikan mereka. Tuhan campur tangan, buka jalan. Yang putus asa Tuhan berikan kekuatan, yang kecewa Tuhan balut hatinya, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang khawatir, cemas, takut Tuhan membebaskan, dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera dan sukacita dan roh kekuatan keberanian yang dari Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan kami percaya 2022 menjadi tahun berkat untuk kami, menjadi berkat bagi orang lain. Kami akan naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini segala kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dan kasih karunia, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang bermurah hati kepada kami, dan jadikan kami juga menjadi orang yang murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, diberkati Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati.